Kalau kalian sering overthinking, kalian harus belajar 3 hal ini dari si anak kecil. Hai, kenalin aku Miss Ima. Buat kamu yang belum tahu, aku adalah seorang guru yang sering ngobrolin ide-ide main dan juga hal-hal yang berkaitan tentang anak kecil. Jadi buat kamu yang belum subscribe, choose subscribe dan selamat datang di kelas bersama Miss Ima. Ternyata ada sebuah studi dari Michigan University yang menyebutkan bahwa ternyata ada 73% dari orang dewasa berusia 25 hingga 35 tahun yang menderita overthinking. Apakah kamu salah satunya? Penyebab overthinking ini pun bisa beragam, bisa karena tekanan diri atau kecemasan akan kemampuan diri, kemudian ekspektasi yang berlebihan, atau juga kecemasan untuk suatu hal yang belum tentu terjadi. Simpelnya gini nih, overthinking bisa terjadi karena kamu mempunyai ekspektasi yang berlebih daripada kemampuan yang kamu miliki, atau kecemasan akan suatu hal yang belum tentu terjadi. Terus sebaiknya aku harus gimana nih? Nah, kalau menurut kalian butuh bertemu dengan orang yang ahli, jelas kalian harus stop nonton video ini. Tapi kalau kalian ngerasa bahwa overthinking kalian masih bisa dinego-nego tipis, just tonton video ini sampai akhir ya. Jujur, semakin dewasa, kita sering banget terjebak dengan pikiran-pikiran kita yang membuat kita berpikir tentang suatu hal yang belum tentu terjadi atau mungkin suatu hal yang tidak perlu dicemaskan. Nah, berikut adalah 3 hal yang bisa kita pelajari dari anak kecil untuk menghindari overthinking itu sendiri. Yang pertama adalah fokus pada saat ini. Kalau kita perhatikan, anak kecil itu biasanya suka sekali untuk bermain atau mungkin mereka fokus pada hal-hal yang terjadi pada saat ini. Mereka akan menikmati momen-momen yang ada. Nah, untuk itu kita bisa belajar supaya tidak overthinking, kita harus fokus pada saat ini. Kalau kalian sering overthinking, coba praktekkan metode 5, 4, 3, 2, 1. Yang pertama adalah 5. Perhatikan 5 benda atau lihat 5 benda yang ada di sekitar kamu. Kemudian yang keempat itu adalah pegang benda yang ada di sekitar kamu, rasakan teksturnya. Kemudian yang ketiga adalah coba untuk dengarkan 3 suara yang ada di sekitar. 2 adalah rasakan, coba rasakan cium aromanya yang ada di sekitar kamu. Dan 1 adalah minum atau kecap makanan yang ada di sekitar. Yang kedua, cobalah untuk nggak terlalu serius dan coba lihat sisi positif dari hal yang sedang kita hadapi. Coba deh perhatikan, anak-anak kecil biasanya walaupun mereka dimarahi oleh orang tua atau mungkin menghadapi masalah seperti apapun, bisa saja di menit berikutnya mereka itu bakal happy, bakal berbaikan dengan orang tuanya. Nah, itu yang sepertinya perlu kita contoh supaya tidak terlalu overthinking. Yang ketiga, anak kecil itu selalu mempunyai cara kreatif untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi mereka akan selalu gigih untuk mencari tahu atau mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bahkan kadang mereka bisa menggunakan pertemanan mereka atau jejaring sosial mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, inilah yang kadang-kadang kita orang dewasa lupa bahwa kita perlu menggunakan cara kreatif supaya bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan inilah yang sering orang dewasa lupakan, bahwa membangun jejaring sosial atau komunitas itu penting sekali untuk mendukung kita. Bukan hanya untuk mengatasi overthinking, tapi juga bagaimana meningkatkan skill dan kemampuan yang kita miliki. Belajar dari pengalamanku kemarin, aku tuh sempat stuck lama tidak membuat konten. Iya, overthinking sih, karena aku mikirnya seperti ini. Aku ini kan bukan siapa-siapa. Nanti kalau umpamanya ada orang yang beri komen negatif buat aku mesti kayak gimana ya? Pikiran itu terus yang akhirnya datang. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah selama 6 bulan aku tidak melakukan apapun dan akhirnya tidak ada konten pun yang berhasil aku buat. Nah, tapi syukurnya aku ingat lagi bahwa aku harus mencoba untuk mencari cara bagaimana mengatasi masalahku ini. Akhirnya ketemu deh sama yang namanya ruang kreatif. Di ruang kreatif ini ada beragam fasilitas dan juga dukungan yang diberikan. Jujur akhirnya nggak overthinking lagi masalah konten karena komunitas ini sangat support banget sama aku dan semua orang yang ada di dalamnya. So, yuk temukan komunitas yang bisa ngasih feedback konstruktif buat kamu supaya bisa membangun skill dan juga menghilangkan overthinkingmu. Oh iya, kalau kalian ngerasa penasaran dengan ruang kreatif, aku bakal taruh linknya di description box ya, dan langsung cek. Siapa tahu kamu bisa mendapatkan solusinya dari ruang kreatif ini. Pesanku buat kalian yang masih overthinking, you don't need to be perfect, you just need to be present and enjoy the moment. So, itu aja untuk kelas kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan langsung share ke teman kamu yang membutuhkan. I'll see you in the next video. Bye-bye!